welcome to You Talk, the podcast where young voices meet big ideas and where stories inspire action. I hope you all doing great because today's episode is going to be super exciting. I'm Lailatul Patria, your host, and today's episode is really special because we are talking about how students from the Faculty of Economics and Business at Unisma are stepping into the global arena, joining international programs, exchange experience, and proving that learning has no limits. The theme of today's episode is Breaking Educational Limits FEB Unisma Students on the Global Stage. From facing cultural difference to adapting to new learning environments, the students are not just studying abroad, they are breaking boundaries and bringing pride to their campus and to Indonesia. And guess what? Welcome to guest today, Kila and Ilham. Hello guys. How are you today, guys? Oh, Good. just good. Okay. Very well. Gimana perjalanan tadi menuju ke sini nih? Hujan ya tadi malam Iya. ya. Udah mulai hujan ya, Musim-musimnya. gerimis-gerimis. Macet. Ya malam seperti biasa ya. Tapi tetap seru ya. Seru. Oke, jadi tetap harus sehat dan menjaga kesehatan ya, jangan lupa ya itu. Oke, makasih juga udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini. No problem. It's Ya, okay. Kita malah yang terima kasih udah undang gitu. Oh my god. We have got some amazing guests with us today, FEB Unisma students who just returned from their student exchange program. Can't wait to hear their stories, challenge, and all the fun moments abroad. Give to applause, guys. So stay tuned because we are going to dive into their inspiring journey, the challenge they have faced, and what it truly means to represent Unisma on the world stage. Jadi buat teman-teman semua yang mau join nanti nih, join IDD, jangan lupa follow Instagram IDD dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube-nya IDD dan juga TikTok-nya IDD karena di sana masih banyak informasi-informasi yang penting, terus juga adanya podcast juga yang bakalan seru banget bersama mahasiswa ataupun nanti narasumber yang lain dan tentunya juga lebih asik ya. Nah oke, kayaknya nih kita itu kalau kepanjangan mendingan kita kayak lebih mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan aja ya karena kayaknya teman-teman itu juga udah menunggu banget dari temanya itu sudah asik banget ya tadi ya, student exchange ke luar negeri ya. Nih aku tuh pernah dengar nggak dengar sih, tapi emang kemarin kayaknya teman-teman ini habis dari PSU Thailand ya. Nah Ya, itu benar gimana banget, sih, coba ceritain, aku pengen tahu nih keseruannya di sana gitu. Mungkin dari Mas Ilham dulu atau Mbak Kila dulu? Ladies first. Oh my ladies first ya. Untuk keseruannya seru banget sih yang pastinya ya. Nggak beda banget daripada di Indonesia. We have a lot of new friends. We have Thailand friends. We speak English ya Ilham. Iya. Mostly we speak English gitu. Sama dikit-dikit Thailand kayak sawadee ka. Oh, sawadee ka. Maybe kita ucapin dikit-dikit apa kita pelajari ya. Jadi kayak gini, misal kayak sawadee ka, chance kilaha. Oh gitu. Perkenalannya, introduction. Oh itu perkenalan tuh. Yes. Nah itu adalah bahasa Thailand teman-teman. Yeah. Kita sedikit-sedikit belajar bahasa Thailand itu seperti apa ya dari mereka ya. Oke. Gitu. Kalau dari Mas Ilham sendiri? Kalau dari aku ya sama ya kayak Kira tadi, bener programnya itu seru banget. Jadi kayak misalnya we have a new experience, some like kita belajar budaya di sana, belajar bisnis di sana, culture bisnis gitu kan. Kayak gitu. Jadi di sana banyak yang harus kita pelajari dan keseruannya tuh tentunya banyak banget ya gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Kila sama Mas Ilham nih, ini infonya dapat dari mana sih program kayak internasional itu?
Nah, mungkin bisa dari Mbak Kila dulu nih. Oke. Kalau dari aku pribadi, I know the information itu mostly from IDD because I'm one of the member from Oke. IDD ya, sama Jangan lupa kayak IDD ya. member Di IDD. highlight gitu Ya, ya. so Oke. ya karena kalau misalnya kita join IDD, banyak banget informasi tentang student exchange dan sebagainya. Apalagi kayak misalnya ada tamu-tamu luar negeri mau datang ke sini, Yeah. pasti kayak first information yang bakal tahu informasinya yang pertama kali itu bakal kayak member IDD. Jadi ya itu bermanfaat banget sih untuk aku. Jadi aku tahu terutama yang kemarin summer program dari PSU, aku taunya ya dari IDD. Dari gitu. IDD juga. Iya. IDD Iya. FEB Unisma Iya, ya. betul. Iya betul. Oke, kalau dari Mas Ilham nih, Kalau aku sama ya, soalnya kan di same organization. oh sama membernya Ya. ya. Oke. Karena di IDD itu banyak informasi dan keseruan yang bisa kita dapatkan, impact dan insight-nya itu banyak banget ya teman-teman semua. Karena aku sendiri sangat kayak tertarik banget di IDD ya, dari juga jaringannya gitu, kegiatannya, terus informasinya juga banyak yang kita bisa dapetin gitu. Bukan cuma di dalam kampus tapi juga di luar kampus tentunya. Oke, kalau aku sedikit tanya lagi nih ya, boleh nggak sih? Boleh banget, Of boleh banget. course. Jadi limit ya. No limit, of course. What were the biggest challenge you face when adapting to different academic? Tentunya kan pasti ada perbedaan akademik sama kultur ya. Yeah. Nah mungkin gimana tuh caranya Mas Ilham dan Mbak Kila menangani atau caranya mengatasi untuk challenge itu perbedaan kultur sama akademik gitu. Mungkin dari Mbak Kila dulu nih. The ladies first ya. always. Selalu Oh my always God. gitu. Oke. Oke. Kalau mungkin aku jawab dari sisi culture dulu aja ya. Oke, Kalau misal dari sisi culture, of course pasti banyak banget perbedaannya. But first, kita pasti sebelum berangkat kita pasti banyak research dulu ya teman-teman sebelum berangkat ke sana. Jadi kayak kita punya bekal punya bekal sebelum kita berangkat ke sana. Betul apa tuh sarapan? Informasi kakak, ya informasi. Kayak research gitu, terus mungkin kayak larangan sama kayak ya gitu ya, larangan terus kayak mungkin persiapan takutnya nanti kita apa aja yang bakal culture shock gitu, apa aja gitu, jadi kayak mempersiapkan dari sebelum berangkat gitu. Udah cari informasi dulu Iya. sebelum ini ya. Ya betul. Riset dulu. Betul. Jadi kalau di sana kita kayak tinggal adaptation gitu aja. Oke, tinggal Betul, dijalani aja. Iya, jadi kayak culture shocknya di awal doang waktu udah di Indonesia. Oke. Jadi kalau sampai di sananya tinggal dikit gitu culture shocknya. Jadi tinggal adaptationnya gitu teman-teman. Kalau boleh tahu culture shocknya apa aja tuh Mbak Kila? Apa sih perbedaannya gitu? Kalau culture shock yang paling aku rasain pertama kali tuh yang paling terasa ya teman-teman. Makanannya. Ya, Ya, benar. foodnya. Iya, Oke. foodnya. Jadi stomach ini ada culture shock gitu. Iya. Shock. Tapi ya kenapa-napa. Enak-enak sebenarnya enak. But we're not used to that food. Jadi the food that we eat there mostly itu kayak sour. Kecut, asam. asam. Iya, jadi mostly karena kita kan kalau Thailand kan panjang ini ya. Nah, kita tuh ada di bawah, ada di southern-nya, southern Thailand. Jadi mostly people there, the food is sour. Yeah, people there like their food sour. Even nasi gorengnya itu ada jeruk nipisnya. Iya. Kok bisa ya? Bisa. Itu culture shock waktu kita pertama kali tahu kayak oh my god, nasi gorengnya ada jeruk nipisnya, teman-teman. Tapi itu tetap enak. Enak. Kadang dipakai, kadang enggak. Iya. Oh, gitu. Sesuai preferensi Iya. masing-masing aja. Sesuai selera masing-masing Because ya. I don't really like sour food, jadi I don't use that. Oke. Tapi ada cabenya enggak? Kan kalau di Indo kan ada cabenya gitu ya. Ada sih, ada. Cabai itu ada, tapi biasanya dibuat acar. Gitu. Cabai acar. Jadi di sana itu lebih banyak kayak saus-sausnya nih daripada apa? Cabai. Jadi kalau di setiap restoran pasti di mejanya itu pasti ada saus. Oh gitu. Ya, macam-macam saus gitu. Oh macam-macam saus apa aja tuh Mas? Ada saus bangkok, terus kecap asin. Oh ada namanya saus bangkok Ya. gitu. Tapi itu enak banget, patut dicoba. It's very Ada kecap delicious. Indonesia gitu nggak ada? Gak ada dong. Nggak ada. Gak ada dong. Beda.
Kalau tadi Mas Ilham kan tadi Mbak Kila udah nih ngejelasin ya kan. Kalau dari perspektif Mas Ilhamnya sendiri gimana tuh? Kalau dari aku, my biggest challenges in international program is Ya. pastinya dari bahasanya ya, dari segi bahasanya itu Oke. kita nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris pasti Oke, namanya ha-ha. sama. Jadi kayak kita itu harus selalu sedia Google Translate. Oh, jadi Iya. kita harus bawa Google Translate. Even penjaganya di sana itu juga kan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau mau tanya informasi sesuatu itu harus ngetik dulu. Oh, Ini. gitu. Terus lagi nih. Agak susah Ya. ya. Tapi tetaplah kita seru di sana ya, Seru. gitu. Seru. Nah, buat teman-teman nih yang pengen berangkat ke luar negeri, nah join aja di IDD ya. Jangan lupa di IDD FEB Unisma. Nah, kalau untuk informasinya, kalau Mbak Kila sama Mas Ilham itu langsung dapatnya di IDD tadi, di member. Iya. Karena member juga ya. Iya. Kalau buat untuk di luar member, nah itu bisa dapat informasinya di mana tuh, Mas? Kita ada Instagram, media sosialnya kita kan ada banyak ya, TikTok, Instagram. Jadi buat teman-teman biar gak kelewatan info-info kayak gini tuh jangan lupa itu Follow. Instagram. Oh, Instagram IDD ya. Ya, nanti dicantumin di sini. Oke. Jangan lupa di-follow. Oke, next question ya. How this global experience change your perspective on education and you for your future globally? Oke, kalau dari aku pasti yang pertama kayak awal-awalnya kan kayak we think kayak gak mungkin gak sih kalau misal bakal keluar negeri gitu kan. But Oke, after we go abroad itu ngerasa kayak we have a lot of change gitu. We have a lot of kesempatan. Kita punya bakal ada banyak kesempatan. Jadi kayak ada istilah kalau misal sekali kamu udah pernah keluar negeri itu pasti kesempatan kerasanya kayak kesempatan gitu tuh bakal banyak kebuka gitu rasanya. Jadi kayak Oke. ya kayak I feel like I have the power to go kayak to take more gitu, to take more chances gitu sih. Jadi banyak pintu lah ya Iya, menuju jadi banyak kesuksesan. pintu, betul. Aku rasa gitu. kayak terbuka gitu aja sih. Banyak goal-goals lah yang bisa kita Iya. ambil ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Ilham nih. Ya sama ya kayak Akila tadi. Jadi awal itu nggak nyangka banget kalau bisa di titik ini bisa berangkat ke Thailand gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau usaha buat nyari info-info itu banyak banget. Sumpah Oke. banyak banget. Oke. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Oke, tinggal actionnya Iya, ya, actionnya tuh. tinggal actionnya. Soalnya kadang itu kita tahu infonya tapi kita males geraknya. Ah, Itu iya banyak bener, banget. bener banget sih, bener Nah. banget ya, apalagi soal Gen Z ya. Kita sama-sama Gen Z ya Iya. guys. Oke, so apa sih motivasi utama kalian ini bergabung dalam program internasional ya? Kayak tadi kan pertukaran pelajar, terus juga konversi, terus juga kompetisi untuk pergi ke internasional. Nah, apa sih motivasinya buat kalian ini pergi ke sana gitu? What's your main motivation gitu? Curly. Boleh siapa? Tadi ladies first nih, sekarang Iya, boys iya. lah ya. Ganti-gantian nih. Oke, Oke, jadi Mas jadi- Ilham nih. Kalau motivasi dari aku sih ya itu ya mendapatkan pengalaman international experience lah. Jadi mau ngerasain dari dulu tuh emang aku pengen banget keluar negeri. Oke. Ya jadi kayak motivasi aku ya emang aku harus keluar negeri sebelum umur segini. Ada targetnya gitu. Oh, ada targetnya. Ya targeting. Nah gimana caranya? Makanya dari situ kan aku nyari-nyari informasi. Gimana sih caranya keluar negeri gitu kan. Salah satunya cara aku buat mewujudkan keinginanku buat keluar negeri ya dari ini. Oke. Kalau dari Mbak Kila sendiri nih, apa motivasinya nih? Oke, sebenarnya sama kayak Hah? Ilham, but the biggest motivation that I have itu karena aku suka banget sama culture. I really like to learn about culture, about language. Jadi Oke. kalau misal di internet emang banyak sih sekarang memang bisa, sebenarnya bisa teman-teman bisa. But when I feel it like in real life, Oke. itu feelsnya tuh lebih kerasa kayak wow gitu kayak Yeah. everything seems different. Oh It's my amazed me. God. Sama terutama I have international friends yang secara langsung with you and karena kita kayak of course karena Okay. mereka bukan orang Indonesia ya, jadi kayak I can practice my English more gitu. Oke. Gitu sama terutama
satu lagi itu koneksi. Oh, koneksi, Gitu. jaringan. Circle-nya nggak main-main, bukan cuma di dalam kelas kampus, tapi di luar negeri. Betul gitu. Langsung bisa dapat jodoh nggak kalau kayak gitu? Sesuai takdir aja, sesuai takdir. Sesuai takdir. Kemarin ada yang kecantol. Iya. Secret. Secret. Oke. Sensitif Kak, itu sensitif. Oke, what kind of preparation did you throw before taking ya? Mungkin apa sih persiapan yang perlu kita siapin buat pergi ke sana gitu? Mulai dari persyaratannya gitu. Apa aja sih dari Mbak Gila sama Mas Ilham? Nah, ini juga buat teman-teman ya, ini juga informasi kalau yang mau pergi ke luar negeri, pertukaran pelajar, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? The first. Oke, seperti yang aku udah bilang sebelumnya, karena itu luar negeri ya, bukan Indonesia, jadi we need to prepare ourselves. Kita perlu research, we need to looking around. Internet Okay. sekarang kan luas banget ya, Okay. informasi banyak banget ya. So I'll look around, research. Kayak di Thailand tuh bakal ada apa aja gitu, Okay. bakal ya budaya-budayanya gimana, di sana gimana, culture-nya gimana, norma-normanya gimana, itu yang paling penting karena ya kan Indonesia sama Thailand kan beda banget ya teman-teman. Jadi kayak takutnya kita yang di sini dianggap normal, di sana nggak dianggap normal. Kalau di sana dianggap normal, di sini nggak dianggap normal. Jadi kayak we need to prepare ourselves. Itu yang paling penting menurut aku gitu. Ada teman nggak, Ilham? Oh, jadi ini maaf ya Mas Ilham. Jadi yang pertama itu riset, terus juga persiapan untuk menghadapi kultur ya. Iya, betul. Oke. Dari Mas Ilham apa nih? Yang ketiga nih Mas. Oke, kalau dari aku sih ya language itu tadi sih yang kayak aku tadi bilang. Oh, language. Ya, soalnya kan kita di sana kan nggak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia. Oh. Tanya ke orang bahasa Indonesia kan nggak ngerti Oh, juga dia. oke. Ya, meskipun udah ada yang namanya Google Translate ya, tapi tetap aja dari kitanya itu juga harus persiapkan diri sebelum berangkat. Oke, persiapkan diri ya. Persiapkan diri itu paling penting. Iya. Katanya Mbak Kila tadi meriset, sama jangan lupa juga itu harus bisa menghadapi kultur di luar negeri itu seperti apa. Pasti ada perbedaan antara Indonesia sama di luar negeri tentunya ya. Jadi course. jangan sampai shock kultur kalau tiba-tiba ada yang pakai you can see astagfirullah gitu. Kan jadi kaget ya. Jadi harus udah terbiasa ya, sudahlah gitu kan. Karena ada perbedaan kultur dan kita itu harus bisa menerima dan menghargai. Yes, to Oke. respect. Betul. What are the most valuable lessons you learn from participant on the global stage? Jadi pelajaran paling berharga apa sih yang selama ini Mas Ilham dan juga Mbak Kila dapetin di PSU University? Apa nih? Apa ya? Apa nih? Ntar Oke. mikir dulu. Oh, mikir dulu nih, aduh, kayak ikut apa lomba nih? Mungkin dari Mas Ilham dulu. Oke, ladies first lagi ya, lagi dan lagi. Oke. You can go first. Oke, apa nih? So this is based on my own experience. The most valuable thing I got from there is the memory, of course. The memories, everything. Karena yang aku tadi bilang, everything is there. Mulai dari academic, even the environment, even the everything is different. So what happened there? Kayak apa yang kita jalani sehari-hari, the memories, gitu tuh the most valuable things for me sih itu. Okay. Karena kayak it will only happens once and I cannot do it again gitu kan. Ya nggak bisa, waktu kan you cannot muter waktu lagi kan. So it gitu. feels Benar, so benar. valuable to me. Betul. Yeah. Waktu itu kan nggak bisa diputar lagi, jadi kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Kalau misalnya ada kesempatan, langsung aja gaspol gitu. Ya apalagi kita kan we're still so young gitu kan ya. Good. Iya, betul, we are still so young and ada kesempatan kayak gini di sana. Jadi kayak the memory is, oh my god, it's so valuable to me. Nanti diceritain ke anak cicit-cicit gitu. Oke. Hidup cuma sekali kan. Iya. Yes. Hidup cuma sekali ya. YOLO. Apalagi masih muda. Ya. Kalau Mas Ilham nih, ya apa nih? Udah ini aku udah mikir keras tadi apa gitu ya. Oke. Mungkin Kasih kalau- waktu 3 detik nih. Kalau aku is build me up to better person. Jadi kayak di sana itu kan kita di negara orang, jadi kayak kita dituntut untuk kita jauh dari orang tua juga.
jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Jadi di sana itu kita harus bisa jaga diri kita sendiri. Jadi di negara orang kan, jadi kita juga harus jaga diri kita sendiri. Dan itu buat apa ya, membentuk some development for membangun diri. Kayak gitu lagi lebih baik. Ya, jadi kayak aku nih jadi sadar, ternyata dunia ini luas gitu. Nggak sempit di ya, sini cuma aja. di doang gitu. Nah, itu kayak membuka pikiranku. Kayak gitu. Oke. Kalau if you could describe this whole experience, jadi gimana ya, menggambarkan seluruh pengalaman ini dalam satu kata. Coba gimana Mas Ilham sama Mbak Kila menggambarkan pengalaman satu kata aja nih. Satu kata, enggak dua. Satu kata aja. This is so hard. Oh, this is so hard. This is so hard. One word, no one sentence. Diskon dong. Satu orang kenapa aja gimana? Yeah, one sentence please. Satu sentence. Diskon in one word. Tadi sih mungkin YOLO. Itu masuk one sentence ya, tapi YOLO kan singkatan guys, masuk satu kata lah. Apa Bisa itu ya? singkatan apa tuh? YOLO, it means you only live once. Oh ini aku dulu dong. Oh ini kalau dari Mas Ilham apa nih? Apa ya? Aduh, mikir dulu. Mikir dulu. Tapi better the best way nih. Kalau soal price di itu tuh di Thailand di PSU itu gimana tuh soal harga? Apakah Harganya? terlalu mahal kah? Terlalu mahal atau kayak lebih murah di Indonesia atau gimana? It depends I think. Yeah. Kalau ini Phuket ya. Kalau misal di Phuket actually kita udah diwanti-wanti sama teman-teman dari Thailand kemarin. Kalau misal di Phuket itu mostly the food is much more expensive than Bangkok. Bangkok kan yang teman-teman biasanya orang-orang Thailand kan pada ke Bangkok kan ya. Nah, itu mostly Phuket the food is much more expensive, but kalau kita bisa research lebih jauh, kita coba-coba ke tempat-tempat, kita pasti ketemu kok. Yang lebih murah ya. Especially di kantin harganya masih normal kok. Normal. Ya. Oh, Di kantin ada same kantin. kah sama di Enggak, kantinnya sama Unisma? Kalau di Unisma kan mungkin harganya mentok 10.000 lah ya, dapat minum gitu. Kalau di sana mungkin kita harus ngeluarin sekitar 50 baht, itu sekitar 25.000. Oh 50 baht itu berapa tuh Mas? Coba kasih tahu ke teman-teman online semua tuh. 25 rupiah ya. Oh. Jadi separuhnya. Oh separuhnya. 50 baht jadi Kurang 25 lebih. rupiah. Kurang lebih. Ada rekomendasi food gitu untuk di sana atau restoran gitu, tempat, place? Oh, aku cuma coba itu yang mango sticky rice, yang pasti teman-teman pernah cobain sih mango sticky Yeah. rice, sama Thai tea-nya di sana beda sih. Oh iya, Thai tea-nya Yes, apa Thai sih yang tea. bikin difference di Indonesia? I don't know, kalau di Indonesia kayaknya kayak manis banget, Ya, di sana kayak tuh- mostly sugar kalau di Indonesia. Ya. Tapi kalau di Thailand kayak teh gitu loh. Oh benar-benar teh gitu ya? Iya. Oke. Iya. Makanya di Indonesia kebanyakan orang-orang penyakitnya diabetes gitu. Aduh. Gak salah sih ya, gak salah. Oke. Oke, next question ya. Last one nih. Karena tadi udah banyak pertanyaan, sekarang yang terakhir, dan semoga pertanyaan kita memberikan manfaat dan insight buat teman-teman semua. Nah, terakhir nih, what would you like to say to those who want to study abroad but are still held back? Jadi, apa sih yang ingin teman-teman itu sampaikan kepada mereka yang ingin belajar di luar negeri yang masih ragu gitu loh. Kan kadang kan kita masih ragu ya, kan belum ada experience untuk study di luar negeri kan. Masih ragu kayak, ih bener gak sih ini, takutnya bohong atau gimana gitu. Terus benefitnya apa, dan mungkin untuk mahasiswa baru ya, yang baru memasuki dunia perkuliahan, nah itu bisa disampaikan buat teman-teman semua gitu. Apa tuh, gimana? Ya mungkin balik lagi ya dari yang diucapin Kila tadi. Oh. Kalau ada kesempatan langsung ambil aja. Kalau Tapi ada anu ya, kayak kamu bilang tadi, kalau ragu-ragu ini bener nggak sih informasinya, itu bisa dikulik dulu ya. Itu informasinya dapat dari mana, ini webnya bener nggak gitu ya. Tapi kalau untuk kurangi rasa takut itu nyarinya di info-info yang legal-legal aja. Soalnya kalau tanya ke kampus pun itu pasti juga ada banyak loh experience kesempatan kayak gitu. Jadi tinggal tanya aja ke dosen kamu, ke siapa gitu. Di depan kampus dulu lah yang infonya itu valid gitu. Oh, jadi nanyanya itu harus sama yang lebih berpengalaman gitu ya.
Jadi jangan sampai salah langkah juga. Oke. Takutnya saking kepinginnya tiba-tiba ada info apa langsung diikutin kan, takutnya itu nggak benar gitu kan. Oke. Jadi di cross check lagi lah. Jadi yang pertama itu di cross check, terus juga sama orang yang berpengalaman juga yang harus didampingi, tanya-tanya juga sama dosen, jangan sampai tanya sama orang luar ya. Jadi biar gak salah arah juga, biar gak salah info juga. Oke, thank you so much buat Mbak Kila sama Mas Ilham. Wow, ini amazing banget ya, narsumnya juga amazing banget, yang sudah berpengalaman student exchange ke luar negeri. Kemarin ke PSU itu keren banget. Gak semuanya, semua mahasiswa itu, semua orang itu bisa punya kesempatan ke sana karena ini teman-teman, ini keren banget. Ada kesempatan langsung gaspol gitu, gaspol aja. Nah, buat teman-teman nih yang pengen mau keluar negeri, langsung aja pantengin terus di Instagramnya IDD, dan jangan lupa juga follow Instagramnya IDD juga, karena di sana banyak informasi yang bisa kalian dapetin, seperti podcastnya, informasi juga, terus juga itu apa namanya, jaringannya juga, terus kegiatannya yang seru-seru banget, ada summer camp juga, terus juga mobility, terus diskusi gitu, dan masih banyak lainnya lagi. Oke, thank you banyak. Terima kasih banyak ya Mbak Kila sama Mas Ilham yang sudah menyempatkan waktu. Oke, terima kasih. Kita closing dulu ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe dan komen di bawah, dan juga share buat teman-teman semua karena informasi ini penting banget buat teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.